Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Arfian, GM Bisnis Tribun Jambi. Alhamdulillah pada kesempatan awal tahun yang sangat baik sekali, saya bisa bersilaturahmi bersama seorang tokoh di Jambi, yaitu beliau Ketua OJK Provinsi Jambi, Bapak Endang Nuryadin. Terima kasih banyak Pak Endang telah sudi menerima kami sekedar untuk bincang-bincang, mencari tahu bagaimana program dan prospek industri keuangan tahun 2021 di Provinsi Jambi. Dampak pandemi ini sangat mempengaruhi kinerja dari industri keuangan. Nah, kira-kira Pak, seperti apa Pak program OJK Jambi agar kinerja industri keuangan makin jos di tahun 2021? Ya, Mas Arvin, Mbak JJ ya, terima kasih udah berkunjung ke kantor OJK Provinsi Jambi dari pihak Tribun yang selama ini sangat banyak membantu tugas daripada OJK. OJK itu mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah mengatur, kedua mengawasi. Apa yang kita awasi dan kita atur itu adalah industri jasa keuangan. Nah, industri jasa keuangan itu ada 3 kelompok besar. Pertama adalah perbankan, yang kedua industri keuangan non-bank, dan yang ketiga adalah pasar modal. Nah, yang ketiga kita itu melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, terkait tadi pertanyaan dari Mas Arvin, tentunya di tahun 2020 karena ada pandemi COVID-19 ini memang ada pengaruh ya terhadap industri jasa keuangan, apakah itu di bank non-bank. Nah, OJK sebagai regulator bagaimana agar industri ini tetap stabil, tetap berjalan sesuai dengan kondisi yang tetap prima. Artinya OJK mengeluarkan beberapa kebijakan relaksasi kredit. Nah, ini kita tujukan kepada UMKM sampai dengan kreditnya maksimal 10 miliar. Artinya kepada debitur UMKM yang hampir 99% menguasai dunia usaha di Indonesia ini, mereka sangat terkena dampak yang cukup berat karena pergerakan orang dibatasi, ada PSBB ini ya, otomatis omset mereka jadi berkurang. Bagaimana mereka untuk membayar kewajibannya kepada bank untuk menghidupi usaha dia sendiri cukup memenuhi kesulitan. Untuk itulah OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit. Artinya penundaan pembayaran kewajiban mereka di perbankan ataupun non-bank. Nah, dalam menghadapi tahun 2021 ini kita melihat, walaupun kita optimis ya, sekarang berbagai prediksi dari Bank Indonesia, pemerintah maupun lembaga-lembaga bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan tumbuh kurang lebih 4-5% di tahun 2021. Ada semacam optimis bahwa ekonomi ini akan tumbuh. Tentunya tidak serta-merta akan langsung tumbuh kan, pasti gradual dia kan, berproses. Karena vaksin sendiri itu yang saya tahu selesai vaksin itu diperkirakan di pertengahan tahun 2022. Jadi OJK kembali mengeluarkan kebijakan memperpanjang kebijakan relaksasi kredit tadi yang semula sampai dengan Maret tahun 2021 diperpanjang sampai dengan Maret tahun 2022. Jadi diharapkan industri perbankan dan non-bank ini masih tetap stabil. Artinya mereka kita berikan semacam kemudahan. Jadi untuk debitur UMKM yang masih belum mampu untuk membayar kewajibannya kepada bank, ditetapkan kualitasnya masih lancar. Nah, di samping itu dari pelaku usaha UMKM sendiri akan merasa ada semacam optimisme bahwa usaha mereka akan bangkit. Jadi karena tadi kan meskipun sudah ada vaksin kan tidak otomatis pergerakan orang itu langsung secara bombastis ya bergerak bertemu itu pasti tetap protokol kesehatan itu tetap kan. Nah, ini OJK melihat seperti itu, artinya tetap menjaga kondisi industri ini supaya tetap stabil. Beberapa kebijakan dikeluarkan oleh OJK, yang tadi mau perpanjang
kebijakan relaksasi kredit. Nah, kemudian ke depan juga, jadi kami OJK ini tidak hanya membantu dari sisi keuangan perbankan saja. Nah, OJK juga membantu pelaku UMKM sekarang. Kita menerbitkan platform marketplace namanya UKMU. UMKMU. UMKMU itu para masyarakat bisa mendownload di App Store. App Store ya? Ya. Jadi keuntungannya para pelaku UMKM itu tidak dikenakan biaya apabila dia memasarkan produknya melalui marketplace platform yang dibuat oleh OJK. Beda sama platform yang memang sifatnya bisnis, karena mereka mengambil keuntungan. Artinya kalau produk dia memang harganya misalnya 50.000, di UMKM ya kita jual 50.000. Kita tidak menaikkan harga, tidak untung, karena memang kita niatnya untuk membantu, bukan profit. Jadi kita mencoba berperan nyata bahwa tadi UMKM-nya sudah kita bantu untuk relaksasi kredit, kita bantu juga untuk meningkatkan penjualannya. Jadi itu adalah peran nyata OJK dalam membantu UMKM yang tentunya untuk dalam rangka mensejahterakan UMKM, masyarakat, dan ujungnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Tribuners, Ya. kalau mendengar penjelasan yang begitu gamblang dari Pak Ketua OJK Provinsi Jambi, Bapak Endang Mulyadin, saya kok optimis bahwa tahun 2021 ekonomi kita akan bangkit, terutama di Provinsi Jambi. Ya. Oleh karena itu, kira-kira kalau untuk seperti JJ ini, Ya. milenial, itu apa harapannya untuk bisa supaya lebih erat lagi dengan inklusi keuangan? Kira-kira investasi mungkin Ya. yang seperti apa? Jangan sampai salah pilih kemudian nanti jadi bodong. Ya, artinya begini, terima kasih Mas Arvin ya. Baru-baru ini OJK menerbitkan aturan, ada yang namanya security crowdfunding. Artinya ini suatu pembiayaan berbasis digital. Jadi kembali memang sifat aware, sikapi uangmu dengan bijak, teliti sebelum membeli itu wajib untuk kaum milenial. Saya kira anak-anak milenial kan pintar-pintar, ya. Artinya jangan terlalu terburu-buru memutuskan sesuatu. Silakan kepada Tribuners untuk mendownload aplikasi UKMU di App Store. Karena dengan kalian berbelanja di UKMU akan membantu jutaan UMKM di seluruh Indonesia. Karena harganya tidak dinaikkan dan tidak mengambil margin platform UKMU yang diciptakan, dikeluarkan oleh OJK. Demikian. Menarik, silakan di-download Tribuners, khususnya para kaum milenial yang memang sangat akrab sekali dengan gadget, Ya. tentang belanja tidak dikenai tambahan. Artinya 1.000 ya 1.000 1.000. Anda membeli. Terima kasih.